Oke teman-teman, balik lagi sama gua Ahmad Morteza di channel YouTube gua. Kali ini gua mau bikin video tentang ngeberesin Suzuki SX4 tahun 2009 ini, yang mana sebenarnya ini mobil istri gua. Jadi mobil ini sebenarnya tuh udah dibeli dari sekitar tahun 2023-an lah ya, kita beli second, dipakai harian sama bini gua sampai akhirnya 6 bulan sampai 8 bulan lalu mobil ini mulai jogrok. Kenapa? Karena awalnya tuh memang ada kendala sedikit lah di bagian mesin. Jadi mesinnya agak berebet-berebet, istri gua nggak pede buat pakai gitu, dan waktu itu memang mobil ini belum bisa kepegang lah untuk gua rapiin. Nah ditambah pada saat itu ada mobil lain, jadi akhirnya makin jogrok lah mobil ini, nggak terpakai gitu. Kebenaran mobil lainnya itu kemarin sudah terjual, makanya akhirnya setelah diskusi kita putusin buat ngerapiin si Suzuki SX4 ini. Jadi video ini mungkin akan dibagi jadi beberapa video. Gua akan bikin semacam kayak project buildnya. Jadi kita akan rapiin mulai dari bagian mesin yang pertama, terus bagian kaki-kaki, sama yang terakhir bagian eksteriornya terutama cat. Karena kalau kalian lihat, sebenarnya mungkin kalau di video kelihatan catnya sih oke-oke aja, bodinya oke-oke aja, tapi sebenarnya banyak cacatnya gitu. Jadi itu kita mau rapiin semua supaya istri gue bisa pakai lagi ini mobil dengan aman dan tenang lah gitu. Guanya juga jadi tenang kalau misalnya kondisinya udah seger gitu. Jadi buat yang penasaran gimana gue bangun mobil ini, ikutin terus videonya ya. Untuk step pertamanya kemarin gue udah kerjain untuk penggantian aki. Itu mobilnya udah bisa hidup, tapi karena bagian mesinnya belum kita apa-apain, berebetannya tuh masih. Gue sih curiganya di bagian koil, busi, dan yang lain-lain nih. Nah, ini kita mau coba nyalain dulu, kita lihat deh ya kayak apa nih mobilnya. Oke, ini kita udah masuk dulu. Mau kita coba nyalain dulu. Mobilnya sih normal kalau dicolokin kunci doang, cuman kalau dinyalain nah idle-nya tuh jadi agak lebih rough gitu, jadi gredeg. Itu biasanya sih dari urusan pengapian ya. Kita coba beresin dulu deh untuk urusan pengapiannya hari ini, mudah-mudahan beres. Abis itu bisa kita cicil ngerjain yang lain. Karena kalau kondisi sekarang buat pakainya juga sebenarnya agak ragu sih gue. Tahu kenapa-napa aja di jalan. Nah ini untuk bagian mesin. Kemarin ini aki udah kita gantiin baru. Mobil udah bisa nyala, cuman mesinnya tuh goyang banget. Jadi kayaknya bagian koil kita mau coba beresin dulu. Terus ada beberapa kebocoran penyakit SX4 kayak di bagian OCV valve-nya, nanti juga kita mau ganti. Sisanya nanti sambil jalan deh, kita cekin satu-satu. Nah ini gue udah jalan. Kayaknya kita bawa ke bengkel dekat-dekat rumah dulu, karena ternyata kondisinya tidak memungkinkan, berebetan banget. Tadi jalan beberapa meter aja mobilnya mati-mati gitu. Ya udah, ini kita bawa jalan dulu nih ya. Repot ya bawa mobil begini tuh. Oke, akhirnya sampai. Dekat sih di bengkelnya di sini. Rumah gue di belakang situ sebenarnya. Bocor apa mas? Kabel busi? Iya. Itu kalau itu dari kabel atau dari koil? Per valve bocor? Iya, valve bocor. Ini lagi mau coba diakalin dulu, dites apa ya yang mana rusaknya biar ketahuan. Tapi ntar diganti-gantiin semua sih. Kayaknya emang ada beberapa suspek yang bikin mobil ini jadi nggak bisa langsam pada saat habis di starter. Tapi untuk di Suzuki SX4 bini gue ini kan pakai mesinnya M15 ya. Ini sebenarnya mesin yang cukup sederhana, jadi nggak terlalu sulit kalau mau diagnose kira-kira dari apanya yang bermasalah. Mesin M15A ini tuh mesin yang sama yang dipakai sama beberapa mobil Suzuki lain, kayak Suzuki EPV, Swift, Aerio juga kalau nggak salah masih pakai mesin ini. Jadi gue rasa akan banyak montir yang cukup familiar sama ini mesin. Oke teman-teman, jadi ini kita udah ada di bengkelnya. Ini tadi udah dicekin, mobilnya karena nggak bisa langsam, jadi pertolongan pertama
utamanya kita mau coba tune up dulu. Jadi untuk bersihin throttle, ganti busi gitu, ganti oli, sekalian kita mau kerjain. Sama suspek yang emang kemarin gue udah ngerasanya kayaknya itu untuk si coil dan kabel busi, ternyata bener tadi memang ada kebocoran arusnya, jadi kayaknya itu kan sekarang kita ganti. Sekalian juga mungkin nanti PR-PR bawaan mobil ini yang sebelumnya memang udah jadi kendalanya, kayak radiator yang suka kurang, kita sekalian mau beresin. Kalau dari bengkel gini tuh bawaannya semua pengen dirapiin ya, tapi ya namanya mobil mau dipakai gitu, jadi amannya kita beresin deh sekalian. Ini throttle udah dicopot, habis dibersihin. Nah ini busi lamanya, hitam banget ya. Ganti sih udah ini yang begini mah. Terus, nah ini kabel businya tadi dilakbanin dulu buat ngetes, ternyata memang bocor arusnya. Terus nih barang-barang perintilannya. Mobilnya langsung dikeroyok, dikerjain semua, dicekin lah pokoknya. Bumper udah kecopot, ini radiator udah kecopot, ini mesin udah lagi dibongkarin, cover valve dicopot, intake mau dicopot juga. Nih 2 jam selesai ya Mas ya? Ya. Biar nggak kerja 2 kali, gua juga minta buat dicek kira-kira apa aja yang mesti diganti di Suzuki SX4 bini gua ini. Fokus utama kerjaan bagian mesin ini sebenarnya ada 3, yaitu ngecek bagian yang bikin langsamnya jadi nggak bisa rata, terus juga ngecek bagian cooling sistemnya, sama yang terakhir ngecek kebocoran-kebocoran oli yang ada. Nah, ini barang-barang yang buat di SX4 udah pada datang. Kita mau coba unboxing dulu. Jadi tadi gue beli spare partnya, kebenaran di langganan gue agak jauh di daerah Batu Ceper. Karena gue di Cibubur, jadi kita gojekin aja. Ini kita mau cek-cekin, bener gak nih barangnya? Ada apaan aja? Oke, nih yang mau dibeli. Nah ini ada selang set radiator. Ini kita gantiin baru semua selang setnya. Ada berapa biji nih? Banyak. Tuh. Sekali ngecek juga kelengkapannya bener nggak? Oke. Komplit. Terus, nah ini yang kedua. Ini ada fan belt 2 biji. Kita juga gantiin baru karena yang lama ketetesan oli, bahaya kalau dipakai lagi, bisa putus tiba-tiba soalnya. Terus ini kabel busi orisinil punyanya SX4. Ini ada packing cover klep komplit. Terus ini juga yang rusak nih, ada apa sih ya, gue bilangnya tuh union, selang pipa unionnya air. Ini kita ganti baru. Terus ini ada coil 2 biji. Coilnya orisinil, tapi jujur ini bukan orisinil SX4, ini punyanya EPV. Bisa pakai karena orisinil SX4 tuh mahal banget, 2 juta lebih satunya. Sedangkan yang ini tuh nggak sampai 600 lah, cuma 500-an sekian. Ini buat kalian yang mau substitusi bisa pakai nih coilnya EPV, tapi belinya yang ori ya. Terus lagi yang terakhir, nah ini si kita bilangnya namanya OCV valve. Ini biasanya penyakitnya sebenarnya cuman dari o-ring dan membran-membrannya doang, tapi kalau kita ganti ini nggak komplit set, ngakal-ngakalin biasanya bocor lagi. Ini harganya lumayan nih, ginian, harus beli yang orisinil soalnya. Terus ini udah lengkap. Nah ini nih yang paling mantep. Ini radiator baru, karena tadi ternyata pas dicek radiator lama gua tuh bagian lower tanknya udah mulai bocor. Mau diservis agak takut nanti kalau dipakai bermasalah lagi di jalan, jadi buat radiatornya kita beliin baru, mereknya Koyorat. Kalau yang orisinil kayaknya agak susah barangnya. Ini udah cukup banget sih kalau buat mobil harian aja. Gitu.
Nih barangnya kita pick up lagi, nanti gue bawa ke bengkel yang tadi, kita pasangin semuanya. Oke. Nah ini yang bahaya sebenarnya, kita unboxing spare part sebanyak ini di depan mobil gue yang satu lagi. Ini biasanya suka nular nih kalau unboxingnya di depan mobil gini, ntar dia suka ikut-ikutan juga, pengen minta. Ada naik dah ntar kerjaan. Ya udah, ini kita bawa dulu deh. Nah ini barang-barangnya udah kita drop, tinggal di pasang-pasangin. Cuman ternyata masih ada yang ketinggalan, yang belum kebeli, perintil-perintil, urusan sepele sih, tapi jadi ya udah kita nunggu lagi. Lupa tadi nggak kepesan, akhirnya nggak bisa langsung kepasang semua. Karena ada beberapa barang yang ketinggalan, atau mungkin lebih tepatnya lupa kebeli sih. Jadi untuk hari ini kita belum bisa buat tes running mobilnya, karena ini juga udah jam 6 sore dan toko spare partnya udah keburu tutup sih kalau jam segini. Jadi untuk video kali ini kita lanjut ke keesokan harinya setelah gue belanja spare part sisanya ya. Oke teman-teman, jadi ini hari kedua progres gue buat ngerapin si SF4 istri gue itu. Kemarin kita hari pertama udah datengin beberapa barangnya, cuman ternyata masih ada yang ketinggalan. Ini barangnya yang nyusul udah benar-benar pada datang juga. Yang kurang itu kemarin ternyata ada water inlet. Ini water inlet buat air radiator. Ternyata pas dicek kemarin pas lagi mau dipasang, yang aslinya tuh udah pada keropos, jadi ini kita ganti sekalian. Udah gitu ini ada seal OCV-nya. Kemarin OCV-nya kita beli, tapi sealnya kita lupa beli sekalian karena nggak dapat ternyata. Gue nggak tahu sih. Jadi ini kita beli lagi. Ini udah datang, lagi mau kita anterin. Sama yang terakhir, nah ini perbusian nih. Kemarin kan busi udah pada hitam semua. Ini kita beliin lagi busi barunya. Businya yang standar aja lah ya, mobil standaran. Kita pakai busi standarnya cukup murah, cuman berapa? 30 ribuan gitu satunya. Ya udah, ini kita mau anterin dulu ke bengkelnya. Mudah-mudahan sih, kalau sekarang lihat jam berapa ya? Jam setengah 4-an. Kebenaran bengkel juga dekat dari tempat gua sekarang. Harusnya sih sore ini bisa kerakit semua tuh barang-barangnya, bisa naik. Jadi abis itu kita tinggal test running aja mobilnya gitu. Jadi ikutin perjalanan hari kedua ini, gue nggak sabar sih sebenarnya pengen ngerasain mobil itu setelah kita beresin semua perintilannya, terutama bagian mesin ya, masih bagian mesinnya dulu gitu. Pengen ngerasain lagi tuh mobil kalau udah seger, bisa dipakai-pakai, tenang gitu, kayaknya enak kayaknya. Tapi ya kita coba. Sekarang gue jalan dulu ya. Nah, tuh udah kelihatan mobilnya udah menganga, siap dipasang spare part barunya. Kita parkir dulu. Nah ini untuk barang-barang yang kemarin kita ganti. Ini ada seal OCV lamanya. Ini pipa union heaternya yang udah bubar, proposan. Ini pipa yang baru, lagi mau dipasang-pasangin. Ini water inlet lamanya. Nah ini tuh setelah kebuka baru ketahuan kalau kondisinya keropos gini. Ini akibat kalau nggak pakai radiator coolant dalam waktu lama, si air biasa tuh lumayan jahat sih. Ini termostat yang lama, ini selang-selang radiator lamanya, kita udah ganti-gantiin baru juga, koil dan kabel busi, ini sampah-sampahannya. Terus mobilnya lagi dirakit,
dipasang-pasangin yang kemarin udah kita belanjain. Sebagian udah naik dari kemarin malam. Hari ini tinggal masangin sisa-sisanya aja nih teman-teman. Oke, ini bumper udah lagi dipasang-pasangin. Mobil udah beres. Kemarin barang-barangnya udah dipasang semua, termasuk yang tadi nyusul. Mesin juga udah nyala, normal. Tinggal kita bawa tes jalan aja nih nanti. Sekalian kayaknya gue mau isi bensin. Bensinnya habis yuk. RPM-nya stabil tuh. Kemarin kan rendah banget sama jadinya goyang ya. Gitu. Kangen juga sih bawa mobil ini nih. Oke, ini kita mau cobain mobilnya. Setelah 2 hari kemarin lumayan banyak yang diperbaikin. Untuk mostly cooling system ini kita ganti baru hampir semua, mulai dari radiator, terus selang-selang karetnya, terus beberapa bagian pipa outlet dan inletnya juga kita gantiin. Habis itu thermostat juga itu penting, kita ganti baru. Jadi mostly untuk cooling systemnya nih mobil udah hampir baru semua, kecuali ada beberapa pipa yang masih kondisinya sangat layak pakai, jadi gua pertahanin. Terus untuk keluhan kemarin yang mobilnya berebet-berebet itu ternyata betul, memang dari salah satunya mungkin dari bagian pengapian. Jadi untuk bagian pengapiannya kemarin kita juga beresin semua. Jadi koilnya ini mobil ada pakai 2 biji. Itu kita gantiin baru. Nggak orisinil, maksudnya bukan orisinil buat SX4 karena yang original SX4 harganya lumayan mahal. Ini kita substitute, bisa pakai punyanya EPV, tapi dengan catatan harus beli yang original si SGP-nya gitu. Terus untuk kabel busi juga gue ganti baru, karena untuk kabel businya gue pakai original punya SX4. Karena kalau lo ganti pakai punya EPV juga sebenarnya itu mungkin bisa, cuman kalau kemarin gue cek ternyata panjang si selongsongnya itu agak beda, dan itu pasti pengaruh nanti ke performanya. Terus kayak busi-busi juga gue gantiin baru. Kalian kemarin kita jatuhnya servis besar lah ya, jadi tune up, ganti oli semua, filter kita ganti. Terus ya sebenarnya sih itu perawatan rutin lah ya gitu. Sama kemarin kita bongkar untuk beberapa kebocoran di mesin, kita beresin. Terus apa lagi ya mobil ini ya yang gue inget, oh ya kayak misalnya si OCV valve-nya tuh, itu salah satu penyakitnya SX4, itu juga kita beresin, kita ganti baru karena dia posisinya ada di atas fan belt. Jadi kalau itu nggak kita beresin, bahayanya adalah si oli akan netes ke fan belt yang bisa beresiko bikin fan beltnya tiba-tiba putus di jalan, dan itu sempat kejadian di beberapa SX4 gitu. Lalu kayaknya udah sih kalau yang kita mau beresin kemarin. Sekarang gue lagi mau nyobain mobilnya. Jujur sih kalau secara forma ya pasti ada sedikit perubahan dari sebelumnya, tapi memang mobil ini kan bukan mobil yang secara performanya tuh wah luar biasa gitu, enggak gitu. Dengan mesin si M15A ini sebenarnya cukupan aja di bodi seberat SX4. Yang gua rasain memang rasanya agak lebih smooth aja lah mobilnya, jadi tenaganya berasa lebih isi semua gitu di bawah, di tengah gitu dibanding sebelumnya. Karena kemarin kita tune up tuh bersihin semua, mulai dari throttle sampai ke intake kita bersihin, terus kita carbon clean juga untuk bagian top pistonnya. Nah itu lumayan berasa. Nah ini gue lagi mau nyobain muter mobilnya karena ini udah nyala, AC juga udah dingin.
kemarin tuh sempat nggak dingin karena si kompresornya kayak nggak mau nyetek gitu, kayak nggak ada arus. Udah kita checking juga, ini udah normal. Ya mudah-mudahan mobilnya bisa dipakai lagi seperti sedia kala gitu berharapnya. So, lucu banget nih mobil, bentuknya menarik. Terus udah gitu udah mulai jarang yang mainin, jadi di jalan untuk ketemu yang samanya juga nggak sesering itu gitu. Udah gitu ya pokoknya menarik lah kalau buat gua, apalagi harganya juga dengan range harga sekarang sih boleh banget lah kalau ini mau dipakai buat mobil harian atau bahkan jadi mobil mainan. Spare partnya masih cukup banyak. Kalau yang orisinilnya memang harganya agak lumayan, tapi tenang aja, namanya Jepangan pasti selalu ada solusinya. Nggak Jepangan sih, Eropa aja kadang selalu ada substitusinya gitu teman-teman. Ini gua kangen banget sih nyetir mobil ini, udah lama soalnya kita lagi cobain. Juga baru, filter bensin aja belum baru, mau filter matic belum sempat gue ganti. Nanti dulu duitnya habis. Tapi overall oke lah, overall oke. Oke, jadi segitu aja dulu teman-teman untuk video ngerapiin SX4-nya part pertama bagian normalin mesin. Gue tutup dulu mungkin sampai kali ini. Nanti kita lanjut di part-part berikutnya, yaitu urusan kaki-kaki dan beresin si bodinya mobil ini gitu. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau suka sama videonya, jangan lupa di subscribe ya. Thank you.